Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai sahabat brothers, sahabat beriman. Kali ini channel sahabat brothers akan menyuguhkan kisah waliullah yang gemar membeli minuman keras dan mendatangi tempat pelacuran. Tentunya kita sebagai umat Islam mempercayai adanya seseorang kekasih Allah yang mana ia dicintai oleh Allah dan dijadikan walinya di muka bumi. Kisah wali Allah yang satu ini terjadi ketika Kesultanan Murad IV. Di dalam hariannya, Sultan Turki Murad IV mengisahkan bahwa suatu malam dia merasakan kegalauan yang sangat besar. Sultan ingin tahu apa penyebabnya. Maka beliau memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan berkata kepada pengawal, "Wahai para pengawal, panggilkan kepala pengawal ke sini." Maka dengan cepat datanglah kepala pengawal tersebut menghadap Sultan. "Ada apa, Sultan?" Sultan Murad menjawab, "Wahai kepala pengawal, mari kita keluar sejenak, menghirup angin segar, dan bersenda gurau dengan malam." Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar menjadi rakyat jelata. Mereka berdua pun pergi hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sangat sempit. Namun banyak orang berlalu lalang. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan lelaki itu. Namun ternyata lelaki itu sudah meninggal. Tapi herannya, kenapa orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun atau tak satu pun memperdulikannya. Sultan pun memanggil mereka, dan mereka tidak menyadari kalau yang memanggil mereka itu adalah Sultan Murad IV. Lalu rakyat jelata ini bertanya kepada Sultan, "Apa yang kau inginkan?" Sultan menjawab, "Mengapa orang ini meninggal tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa orang ini? Di mana keluarganya?" Sahut sang sultan. Rakyat jelata menjawab, "Orang ini zindik. Orang ini gila kisanak. Suka menegak minuman keras dan berzina. Dia membeli minuman keras yang banyak dan datang ke tempat pelacuran. Namun setelah itu dia pergi entah kemana." Sultan menimpali, "Tapi bukankah ia termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya." Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Seketika istrinya keluar dan berteriak karena melihat suaminya meninggal. Sang istri pun menangis histeris. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi. Tinggallah sang sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisnya, sang istri berucap pada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Mendengar ucapan itu, Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu dalam benak hatinya.
Lalu Sultan memberanikan diri bertanya kepada sang istri, "Wahai ibu, bagaimana Anda menyatakan suamimu ini adalah seorang wali? Sedangkan orang-orang yang membawa jenazahnya tadi ke sini menyatakan bahwa suami ibu adalah pemabuk dan pezina. Sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya." Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti akan terjadi seperti ini. Setiap malam suamiku keluar rumah, pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah, lalu ditumpahkannya ke dalam toilet. Suamiku sambil berkata, 'Aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Dia juga selalu pergi menemui para pelacur di tempat pelacuran. Suami saya memberi mereka uang dan berkata, 'Malam ini kalian sudah dalam bayaranku. Jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi.' Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam.' Orang-orang yang mengantarkan jenazah suami saya dan orang-orang di kampung ini hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, 'Wahai suamiku, kalau engkau mati kelak, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan menguburkan jenazahmu.' Suami saya hanya tertawa, wahai Kisanak. Dan suami saya berkata, 'Jangan takut. Bila aku mati kelak, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para wali.' Mendengar itu semua, Sultan Murad pun menangis dan berkata, 'Wahai ibu, apa yang dikatakan suamimu adalah benar. Demi Allah, akulah Sultan Murad. Dan besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya dan menguburkannya.' Demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh sultan dan para pengawalnya, para ulama dan wali Allah dan seluruh masyarakat di sekitarnya. Demikianlah akhir dari cerita ini yang sungguh menyayat hati dan perasaan. Sungguh wali Allah yang menyamar begitu sempurna seperti ini. Semoga saya sebagai penyampai dan sahabat brothers sebagai pendengar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat barokah juga dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih teladan, manusia yang lebih baik ke depannya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: 1. Jangan suka menilai orang lain dari sisi lahiriahnya saja, atau menilainya berdasarkan ucapan orang lain. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui tentang seorang, apalagi soal yang tersimpan di tepian paling jauh di dalam hatinya. 2. Kedepankan prasangka baik terhadap saudaramu. Boleh jadi orang yang selama ini kita anggap sebagai calon penduduk neraka, ternyata penghuni Firdaus yang masih melangkah di muka bumi. Akhir kata, dari saya, tim Sahabat Brothers mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah.